Akhirnya ketemu juga. Udah lama kita nggak ketemu ya. Iya nih, kangen banget. Nanti kita mampir dulu ya ke Gardu. Aku kenalin sama teman-teman aku. Wah, boleh. Teman-teman yang sering kamu ceritain itu ya? Iya bener. Ya, kan mimpi jorok lagi nih pasti. Kona, bangun gak lu, ha? Kebiasaan nih anak. Nak, bangun nak. Siapa tuh yang datang? Iya. Kak Dot. Kamu. Kirain siapa? Taunya kamu. Iya sayang. Oh iya, kenalin Kak. Ini teman aku. Hai semuanya. Iya. Hai. Aku boleh ikut duduk gak? Boleh. Mau duduk di mana? Duduk di sini apa ntar aja di pelaminan sama aku? Ya, itu mulut. Gak apa-apa, mending gitu. Aku suka tahu orang yang ceplos-ceplos kayak kamu. Vibes-nya tuh bikin enak dan gak garing. Nama kamu siapa? Nama aku Bunga, Kak. Wah, bagus banget namanya Bunga. Iya, nama lengkap aku Bunga Anggrek. Kenalin, nama aku Lebah. Bisa aja kamu. Beneran nama kamu Lebah? Iya, baru aja ganti nama barusan. Canda, aku Kona. Kamu lucu juga ya. Baru kenal udah nyambung banget deh ngobrolnya. Iyalah, Bunga dan Lebah. Iya, halo Tiffany. Kenapa, Pan? Dot, horor bercanda lu ah. Iya kagak. Udah lanjut, aman. Awas lu ya. Emang Tiffany tuh siapa sih? Itu Tiffany itu nama kucing. Oh. Emang kucing bisa nelpon ya? Ya bisa lah. Jangan kan nelpon, ngejambak rambut si Kona juga bisa. Ganggu nih anak dua. Ya, emang kamu gak lapar ya? Lapar sih. Emang kenapa? Nyari bakso gisono, biar aku yang traktir. Tahu gua maksud lu, nak. Brengsek lu. Ya udah sini mana? Biar gua yang beli sama si Gia. Gitu kayak dari tadi. Beli bakso apa nih lu maunya? Udah bakso apa aja, yang penting jauh. Ya, sialan lu. Ya udah gua jalan deh. Ya udah buruan, yang lama ya. Iya. Lanjut. Sampai mana tadi? Wah, kamu main ML juga. Ranknya apa tuh sekarang? Epic, tapi bentar lagi mythic sih. Mau aku bantu biar cepat naik ke mythic nggak? Hah? Ya mau lah. Ya udah, yuk legend bareng. Let's go. Siap. Aku udah bikin room ya. Oke. Kamu pakai hero apa by the way? Aku pakai Akai deh. Ih, lucu banget Akai. Aku suka deh. Aku marksman aja ya. Oke, aku bakal jagain kamu pokoknya. Aku tuh suka banget loh lihat cowok yang selalu berusaha keras buat lindungin ceweknya. Wah, kalau gitu aku jagain kamu terus deh. Di game aja nih dijagainnya. Kalau boleh sih di dunia nyata juga. Mau. Kamu ini, yuk gas kan. Kamu jangan jauh-jauh ya dari aku. Siap. Ya, maksud aku tuh di game, Kak. Oh, siap. Welcome to Mobile Legends. Di Australia ada tukang bakso keliling nggak pakai motor kayak di sini? Nggak ada lah sayang. Hah? Serius nggak ada? Ya ada sih, tapi bukan pakai motor, pakai mobil. Pakai mobil? Mobil apaan? Ya mobil gede itu pokoknya. Mobil gede? Mobil beko? Ya bukan dong sayang. Pokoknya kayak mobil Alphard gitu. Buset, baru tahu. Terus berapa harganya? Kalau nggak salah sih 200.000 deh kalau dirupiahin. Hah? 200.000? Satu porsi itu? Iya satu porsi masa 1 bulan. Buset, ya pantesan jualannya pakai mobil. Ya emang gitu. Kalau gitu, ntar kalau kita udah nikah, kita tinggal di Australia aja yuk. Kita jualan bakso keliling pakai motor aja nggak apa-apa. Kan belum ada tuh. Emang kita bakal nikah ya? Dih, kok gitu nanyanya? Kamu serius nggak sih sama aku? Ya serius sayang. Tapi aku nggak mau kamu jualan bakso. Tapi itu usaha yang menjanjikan sayang. Kalau jualannya di luar negeri. Nggak mau pokoknya. Kamu mah diajak suksesnya susah. Bukan gitu. Udah berisik
Ntar kedengeran dia noh. Dia lagi yang buru-buru pindah ke Australia. Ilmu mahal masalahnya ini. Jangan sampai ada yang tahu ya. Iya. Aku tuh suka tahu kalau partnernya bisa diajak ngobrol santai kayak gini. Wah, jarang loh ada cewek yang enjoy bisa gameplay dan ngobrol nyambung juga. Gimana ya, buat aku main bareng tuh bukan cuma soal menang, tapi biar bisa seru-seruan juga. Iya bener. Kamu jangan terlalu maju-maju gitu. Aku lihat mapnya mereka udah mau rotasi ke arah kamu loh. Oh iya, oke. Perhatian banget sih kamu. Iya dong. Nih, aku bantu backup dari belakang ya. Jangan terlalu ngerasa carry sendirian. Aku kan di sini buat bantu kamu juga. Iya. Buset, ini cewek udah cantik, jago pula. Thank you ya udah jagain aku. Sama-sama. Kapan-kapan kita mabar lagi ya, boleh kan? Boleh banget, kamu order aku aja di Lita. Hah? Kamu ada di aplikasi Lita? Ada dong, kapanpun kamu butuh, aku selalu nungguin kamu. Siap banget deh nemenin kamu main. Wah, keren. Aku langsung download deh. Downloadnya dari link di deskripsi video ini aja, biar dapat diskon 99%. Oh iya, foto bareng yuk. Kamu mau nggak? Wah, mau. Gas. Fotonya di sini aja. Di sini aja lah, emang mau di mana lagi sih? Kirain mau foto priwet. Dasar gombal. Wah, bagus banget fotonya. Nanti aku posting di Lita Moment. Wah, serius? Jadi pengen lihat juga. Gila sih guys, saudara si Gia yang satu ini bukan cuma cantik dan imut aja, tapi dia juga asik banget diajak ngobrolnya. Nyambung, bikin mainnya jadi santai dan seru. Kalau kalian pengen mabar juga sama cewek yang bikin suasana seenak ini, langsung aja download aplikasi Lita dan order ke Bunga sekarang. Ayo, tunggu apa lagi? Ntar keburu diselak lo sama Parungkan. Barusan aku posting juga tahu di Lita Moment. Coba deh kalian lihat. Tuh guys, coba lihat di Lita Momennya Bunga. Ada foto kita tuh barusan. Komen juga ya, menurut kalian kita cocok apa enggak? Langsung ramein guys. Lita. Gimana ini Pak? Masa tiap hari makan nasi putih doang? Ya lu maunya nasi apa? Kalau mau nasi kuning ya tinggal gua campur tai. Si Bapak, bukannya mikir bercanda mulu. Ya lu maunya gimana? Ya Peot bosen Pak, makan nasi putih terus. Bisa putih, bulu ketek Peot lama-lama. Ya gimana atuh ya? Gua udah gak ada duit lagi. Ini aja udah bersyukur bisa masak nasi. Ya Peot juga bukannya gak bersyukur Pak. Peot cuma lagi bosen aja. Iya Yot, gua paham kok. Maafin gua ya kalau gitu. Gua gak bisa jadi bapak yang baik, yang bisa ngasih anaknya makan enak dan bergizi. Harusnya dulu pas lu lahir, bayi lu langsung gua kasih ke CEO, biar lu jadi orang kaya. Iya harusnya. Kenapa nggak Bapak lakuin? Ya gue juga sayang sama lu Yot. Lu anak gua satu-satunya, masa gua kasih ke orang? Iya Pak. Peot juga bangga kok sama Bapak. Peot bahagia kok, walaupun kita hidup susah kayak gini. Udah ya, nggak usah dibahas. Ya udah yuk makan anakku. Ntar dulu Pak, coba Peot mau minjem duit dulu sama si Dot buat beli lauk. Anak pinter. Ya udah coba. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Yot? Dot, gue boleh minjem duit nggak? 10.000 aja. Buat apa Yot? Buat makan sih. Nggak mungkin dong gue minjem duit buat nyalon lurah. Serius ini? Ya serius. Ntar gue ganti deh kalau gue udah sukses. Gue mau makan ini nggak ada apa-apa. Cuma ada nasi putih doang. Lu mah enak segitu mah. Lah gue makan bakso doang ini nggak pakai nasi. Lain cerita itu mah, Tuan. Ya udah. Sini ambil duitnya ke rumah gue. TF aja TF. Belagu lu minjem duit 10.000 aja minta di TF. Ya udah berarti lebihin 200.000. Nggak ada. Udah Gece ambil sini. Gerimis Dot. Ya terus gimana? Masa pom bensin nyamperin motor mogok? Gimana ya? Ya udah, gini aja deh. Gua kan lagi sama tukang bakso nih. Ntar gua titip aja deh. Biar gua suruh lewat depan rumah lu. Gimana? Wah, boleh tuh. Ya udah dulu ya. Ntar gua titipin. Oke. Ditunggu ya. Iya. Kenapa sayang? Biasalah, kesenjangan sosial. Oh, Kak Peot ya? Iya, pinjem duit katanya buat makan. Ih, jorok, masa duit dimakan? Garing deh, garing. Masa nggak boleh aku ngelawak?
Lucu kok, lucu. Muka kamu diam aja udah lucu. Ya udah, bentar ya. Aku bayar dulu. Iya. Berapa, Bang? Seporsinya 10.000, jadi 20.000. 20.000 ya. Nih, Bang. Makasih ya. Oh iya, Bang. Abang abis ini lewat kemana? Maksudnya mau keliling kemana? Ya kemana aja saya mah. Enggak, maksud saya mau titip uang buat teman saya. Abang bisa nggak lewat rumahnya? Oh, di mana tuh rumahnya? Nih ya, abang lurus nih. Kan ada musola tuh. Nah, abang belok kanan. Abis itu lurus lagi. Ada rumah banyak tuh. Ada gardu juga tuh di situ. Terus aja ikutin jalan, ada jembatan kecil. Lewat dikit, nah itu rumahnya. Oh, tahu. Oke, siap. Tahu kan ya? Rumah Parungkan itu loh, Bang. Masa nggak kenal sih? Oh, nggak kenal saya. Saya baru berapa hari di sini. Oh, iya. Ya udah, tapi tahu kan jalan yang tadi saya tunjukin? Tahu. Ya udah, titip ya. Iya. Nih, Bang, uangnya 100.000. Oh, iya. Yo, makasih, Bang. Nah, ini kayaknya. Ayo, Pak. Bakso, Bang. Ini Pak, pegang dulu titipannya. Iya. Kok gede amat? Ini kok 100, Bang? Wah, nggak tahu saya. Orangnya ngasih segitu. Emang lu pinjam berapa ya? 10.000 kok tadi? Ini 100. Emang suka gitu dia mah. Dulu aja Peot minjem 1.000 perak dikasihnya 10.000. Mungkin dia investasi kali. Hitung-hitung nyimpen duit di lu. Bisa jadi. Tapi suka lu ganti nggak utang lu? Gak pernah. Walah, terus? Ya paling kalau udah numpuk rumah kita disita. Nani? Nih Pak. Iya Bang. Makasih ya Bang. Halo, Pan? Di mana? Di rumah. Kenapa, Dot? Mending lu sekarang ke gardu deh. Dih, ngapain? Si Kona lagi godain cewek di gardu. Ah, bohong lu. Dih, ya udah kalau nggak percaya. Brengsek ya tuh anak. Pantesan aja dari tadi gua teleponin gak diangkat-angkat. Justru itu. Kona! Hah? Waduh. Iya. Enggak ngebakso, Pak. Berapaan seporsinya? 10.000. Setengah boleh? Boleh. Bisa. Ya udah, bikinin. Oke, siap. Dibungkus apa dimakan di sini, Pak? Dibungkus aja deh. Saya mau jalan lagi. Oh, iya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Kat. Assalamualaikum. Kat. Assalamualaikum. Iya, siapa? Ini gua Endang, Kat. Kenapa sih lu undang? Kayak habis dikejar utang lu. Kat, terserah lu percaya apa enggak sama gua. Gua ngelihat hantu si RT, Kat. Hantu si RT? Nggak usah ngarang lu, Andang. Sumpah demi Allah, Kat. Gua ngelihat dia lagi beli bakso di depan pemakaman. Beli bakso? Ya kali, Ndang, setan beli bakso. Lu mabok lu ya? Mabok. Gua habis ngaji. Boro-boro mabok. Ya udah lu ngomong yang bener. Udah, mending lu ikut gua deh. Ayo. Kemana? Ke pemakaman, Kad. Gua lihat jelas itu si RT lagi beli bakso. Ih, merinding gua, Kad. Boro-boro merinding gua dengernya. Masa setan beli bakso? Lu. Ya udah, makanya cepetan ayo ikut gua. Ya udah, ayo. Lu salah lihat kali, Ndang. Sumpah, Kad. Masa iya gua salah lihat? Orang gua deket banget. Terus lu lihat kakinya nggak napak ke tanah? Ya, boro-boro gua merhatiin kaki, Kad. Harusnya lu liatin dulu tadi. Udah, ntar lu lihat sendiri aja deh. Iya. Mana Kok kali nggak lu? ada, Kad? Tadi di sini, Kad. Ya mana? Tadi di sini. Sumpah gua, Kad. Nggak bohong. Lu nggak bohong. Itu namanya lu bohong. Kalau nggak bohong ya ada setannya di sini. Tadi ada, Kad. Udah lu. Ayo antar gue pulang. Ganggu jam istirahat gue aja lu. Ya udah ya, Kad. Kaget loh saya. Saya kira hantu. Hampir aja saya bacain ayat kursi. Mau dibacain ayat meja juga saya nggak takut, Orang saya bukan hantu. Iya Pak. Terus tujuannya mau kemana ini Pak? Tadinya saya mau minta izin. Boleh nggak malam ini saya tidur di musola gitu? Abis saya bingung mau kemana, Oh gitu ya. Gini aja Pak. Bukannya saya nggak ngizinin, tapi saya nggak punya wewenang di sini. Saya cuma warga biasa. Jadi alangkah baiknya Bapak izin aja ke ketua RT di sini, ya? Karena walau bagaimanapun kan dia yang punya wewenang di sini.
Apalagi musola itu kan tempat ibadah, jadi nggak bisa sembarangan. Itu ya. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Rumah RT-nya di mana ya? Saya kan nggak tahu. Oh, ayo saya anter. Kebetulan saya juga mau lewat situ kok. Makasih kalau gitu. Ya udah, ayo Pak. Aduh, makasih banyak ya AA. Iya Pak, sama-sama. Udah, langsung masuk aja. Orangnya ada kok, nggak pernah kemana-mana. Iya. Maaf ya, saya nggak bisa nganter. Saya lagi ditunggu Pak Haji. Kebetulan saya sama Pak Haji mau ziarah keliling. Besok pagi berangkat, jadi harus prepare. Oh, iya ya, nggak apa-apa. Makasih banyak, ini juga udah diantar. Ya udah ya Pak, mari Pak. Iya, hati-hati. Random banget punya pacar. Bukan lebaran, bukan ulang tahun. Tahu-tahu dibeliin sendal. Bukannya beliin Indomie 1 dus buat stok makan 1 bulan, malah beli sendal. Nggak apa-apa deh. Untung sendalnya bagus banget. E-label. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Siapa? Jadi dia kembarannya almarhum si Jalil. Iya Pak Haji. Mirip banget Pak Haji. Nggak ada yang beda sedikit pun. Iya. Terus sekarang di rumah si Rungkat. Iya, saya antar aja ke rumah Pak Rungkat. Abis saya bingung dia minta izin tidur di musola. Sebenarnya boleh-boleh aja, Sub. Karena musola itu rumah Allah. Siapapun boleh masuk, asalkan adab dan etika tetap dijalankan. Dan tidak berbuat senonoh. Tapi ya, biar si Rungkat aja yang atur. Dia juga tahu kok soal itu. Iya Pak Haji. Ya udah, Sub. Kalau mau pulang, pulang aja dulu. Besok pagi kita harus berangkat. Oh, iya Pak Haji. Ya udah kan, gue balik ah. Ya, siapa juga yang suruh nginep? Udah sana lu Ya udah. Alah, gimana ini? Lah, tas siapa ini? Waduh. Wah. Jangan-jangan anak gua mau kabur lagi nih. Yat. Astagfirullahaladzim. Jadi lu saudara kembar si Jalil? Iya Pak. Belum si Jalil nggak bilang kalau punya saudara kembar. Emang nggak pernah cerita apa-apa ya? Ya nggak pernah. Makanya gua kaget. Iya. Orang dia pernah ngomong kalau dia hidup sebatang kara. Lebih tepatnya sih 2 batang kara. Waduh. Terus lu adanya apa kakaknya? Kakak Pak. Oh kakak. Siapa nama lu? Jael Pak. Wah. Namanya juga hampir mirip Pak. Jalil sama Jael. Iya dek. Enggak lah kata gua mah. Harusnya nama lu tuh Jalil dan Jalal. Baru cocok. Kalau Jalal kan nama bapak saya Pak. Oh iya gua lupa. Ya orang mah apa kek, jangan Jalil dan Jael. Misalnya nih ya, mondar dan mandir, luntang lantung, gerasak gerusuk, atau enggak kelap kelip. Kan bagus tuh serasi. Udah sih Pak, malah ngatur nama orang. Nama bapak aja jelek. Ya kan gue cuma ngasih masukan. Ngasih masukan tuh pas bayi kembarnya baru lahir. Ini udah pada tua, yang satu udah mati malah. Ya udah Mang Endang ya. Iya Bi. Assalamualaikum. Yot. Siapa itu Yot? Nggak tahu Pak, suaranya kayak si Robi. Rungkat. Mau ngapain dia? Nggak tahu deh, nggak ada janji Pak. Assalamualaikum. Udah coba gua aja yang buka. Ya udah deh. Oh iya, jangan sampai si Robi tahu ya. Ada saudara kembar si Jalil di sini. Emang kenapa Pak? Udah pokoknya jangan sampai tahu. Iya. Rungkat. Iya.
Mau ngapain lu? Si peotnya ada Parungkat? Ada. Mau apa? Ada perlu sih. Mau minta antar keluar tadinya. Ya udah, tunggu gua panggil dulu orangnya. Parungkat, tar dulu Pak. Kenapa lagi sih? Parungkat, emang bener semalam Mang Endang ngeliat hantu RT Jalil? Ya nggak tahu. Lu tanya aja sono sama orangnya. Justru ini saya tahu dari dia. Tadi ngomong di warung, katanya sama Parungkat juga ya. Lu mah jangan didengerin si Endang mah. Lagi mabok itu dia. Ah, masa sih Parungkat? Iya, udah. Udah sono samperin si Robiat. Mau ngapain dia? Nggak tahu, udah sono buru. Iya. Ingat Yot ya, jangan bilang siapa-siapa kalau ada kembaran si Jalil. Iya, enggak. Emang kenapa sih? Udah, ntar gue jelasin. Temuin si Robi dulu sana. Iya deh. Kenapa, Bi? Ikut gue yuk. Kemana? Udah, ikut aja. Yuk. Ya udah. Terus lu kemana aja selama ini? Sampai-sampai lu nggak tahu kalau adek lu meninggal? Saya baru keluar dari penjara, Pak. Astagfirullahaladzim. Pantes kalau gitu si Jalil nggak mau cerita. Mungkin dia nggak mau buka aib kakaknya sendiri. Mohon Pak, kenapa lu bisa di penjara, El? Saya maling cangcut, Pak. Astaga, bikin malu aja lu. Maling tuh maling apa kek? Jangan maling cangcut. Ya, kumaha atuh euy. Itu kan emang tujuan saya. Emang buat apa lu cangcut, gua tanya, Belon lu? Ya, itu sih menyangkut ilmu hitam, Pak. Ritual goib yang harus saya penuhin. Iya, tapi buat apa? Malu saya anjing. Itu bagian dari persyaratan dari dukun saya, biar saya cepet kaya dan awet muda. Ya, lu percaya aja lagi sama yang begituan. Gua aja yang bego gini nggak gitu-gitu amat. Kalau lu mau kaya, bukan gitu caranya. Iya, saya tahu. Semua orang juga bilang begitu sama saya. Kalau mau cepet kaya, kerja kan? Bukan. Gue juga males kalau kerja. Maksud gue, kalau mau kaya, jangan maling cangcut atuh. Ya maling apa kayak yang berharga? Atuh nggak ada bakat saya mah. Ya nggak ada bakat tapi maling cangcut. Udah nggak usah bahas itu. Ilpil gue jadinya. Contoh no adek lu, rajin ibadah dia mah nggak kayak lu. Iya Parungkat. Oh iya Pak, kuburan adek saya di mana ya? Saya mau jarah. Ya udah ntar gue anter. Tapi jangan sekarang ya. Ntar malam aja ya. Emang kenapa? Gua nggak mau warga gua geger ngelihat lu. Kalau bisa jangan sampai ada yang tahu. Apalagi lu bekas narapidana. Oh gitu ya Pak. Ya udah tuh nggak apa-apa. Emang mau kemana sih, Bi? Jadi gini yo. Tadi bapak gua ngasih tahu gua. Katanya Pak Lurah lagi nyari orang buat kerja di pemakaman. Pemakaman di sini? Di kampung kita? Iya, tapi bukan di tempat yang biasa katanya. Lah, terus emang pemakaman di mana lagi? Justru itu, katanya pemakaman kita mau ditutup karena lahannya udah penuh. Makanya pemerintahan desa mau bikin lahan pemakaman baru lagi dan masih kosong, Yot. Oh, gitu. Iya, nah dia butuhnya 2 orang, makanya gua ajak lu. Iya. Terus ini kita mau nemuin Pak Lurah gitu? Iya, katanya ada Pak Lurah sama Pak Ustadz lagi nungguin kita di pemakaman. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini anak Pak Alek nih, Pak Lurah. Oh, ini. Iya. Robi ya? Iya, Pak Lurah. Nah, kalau yang ini anak Dajjal nih. Anak Parungkat maksudnya, anak Parungkat. Tahu saya kalau Iki. Peot kan? Iya, Pak Lurah. Gimana, Bi? Yot, emangnya mau kerja di pemakaman? Kalau saya sih mau banget, Pak Lurah. Saya udah lulus jadi pengangguran. Harusnya dapat piala ya, Bi? Iya, Pak Ustadz. Tahu nih kalau si Peot. Yot, lu gimana, Yot? Boleh deh, boleh. Saya juga udah nggak punya apa-apa di rumah. Makan aja pakai nasi putih doang. Lah, emang kalau kerja di pemakaman makan tanah kuburan? Ya, seenggaknya bisa beli lauk, Tat. Bagus. Kalau emang mau, siapin aja KTP sama kakak ya. Nanti titip aja ke Pak Ustadz, biar dia yang urus. Oh, iya Pak Lurah. Siap. Oh iya Pak Lurah. Kalau boleh tahu bagian apa ya Pak Lurah? Yo, paling cuma bersih-bersih doang. Bersihin sampah daun atau nyabutin rumput gitu loh.
Oh, saya kira bagian apa? Taunya bersih-bersih doang ya. Emang lu maunya bagian apa, ha? Bagian nimbang dosa yang udah meninggal? Kan nggak mungkin, Robi. Ya nggak ke situ juga, Tad. Kirain bagian kantornya gitu. Lah. Jadi, di desa itu ndak ada kantornya, Bi. Pemakaman ya pemakaman. Dan itu diurus oleh kepala desa dan tokoh masyarakat. Oh, gitu. Iya. Kalau boleh tahu, gajinya berapa ya, Pak? Kalau yang udah-udah sih, kita biasanya sebulan tuh 400.000. 400.000? Loh iya, 400.000. Waduh. Buset, baru juga mau bikin status jedak-jeduk diterima kerja gua. Itu gaji apa gaji? Tenang. Nggak usah khawatir. Kalian kan bisa ngambil sampingan. Sampingan? Lah iya, barangkali ada yang meninggal, yo kalian kan bisa bantu-bantu gali kubur. Nah, itu lumayan tuh. Siapa tahu kalian ikut ke kubur. Bisa diam nggak, Tan? Gua pacul mulut lo ya. Udah ya. Gimana, Bi? Yot, sampingan kan udah jelas ada tuh. Ya kan nggak tiap hari orang meninggal, Pak. Iya, Pak. Masa kita harus ngedoa biar pada mati tiap hari? Astagfirullah. Ya nggak gitu dong, Yot. Ya makanya. Yo wis, saya kan udah maksa. Kalian mau ya syukur, kalau ndak ya ndak popo. Nah lo, kalau nggak mau ya saya kasih ke saya. Mau kok, mau saya. Udah Yot lah, lumayan buat kawin. Siapa yang mau kawin sama lo? Gaji lu aja seharga sempak si Kona. Ya jangan lihat si Kona lah, dia mah enak kaya. Lah kita mah manis doang. Ayo, gimana? Ya udah deh. Nah, gitu dong dari tadi. Ya udah, Bi, Yot, segitu dulu ya. Saya ada urusan lain. Oh, iya Pak Lurah. Nanti kalau ada apa-apa, tanya Pak Ustadz aja ya. Oh, iya Pak Lurah. Ya udah ya, Bi, Yot. Iya Pak Ustadz. Gaji 400.000 sebulan. Bisa kebeli apa ya? Ya tergantung lu mau beli apa, bego. Kalau lu beliin es batu ya dapat segerobak. Ya kali gua gajian beli es batu ah. Ya makanya kata gue juga, lu mau beli apa dulu duit segitu? Gua kan pengen nikahin adek lu, Bi. Lah iya ya. Waduh, kasihan amat si Lisa. Makanya kan. Ya udah, lu cari yang lain dulu. Kalau lu sukses baru nikahin adik gua. Damn it. Ya udah, bakil yuk. Ayo deh. Ya udah ya. Iya, Bi. Jangan lupa tuh siapin KTP sama kakak buat dikasih ke si Ustadz. Sekalian interview kita. Tapi Pak Ustadz bisa dipercaya kan, Bi? Lah, emang kenapa? Gua ngeri KTP sama kakak gua dipakai buat pinjol. Buset dah, dia juga ogah kali, Yot. Why not? Data lu tuh udah kedeteksi sebagai warga miskin. Mana ada pinjol yang mau ACC, Yot? Emang iya ya? Ya iyalah, kelihatan, Yot, dari foto KTP-nya juga lecek. Ya, kayak tampang lu nggak lecek aja. Iya, gue juga lecek, tapi lecekan lu, Peot. Udah. Udah sana lu pulang. Ya udah ya. Iya. Peot mau cerita, Pak. Kenapa, Yot? Peot ditawarin kerja sama Pak Lurah. Yang bener lu. Wah, alhamdulillah. Emang pantas lu kerja di kekelurahan, ya? Tapi ingat, harus rajin kerjanya. Siapa tahu ntar lu diangkat jadi kepala desa. Bayangin aja sama lu kepala desa, bapak lu ketua RT. Wah, keluarga berprestasi, ya. Udah, ngehayalnya. Kok ngehayal sih? Peot tuh disuruh kerja jagain kuburan. Waduh. Makanya dengerin dulu orang ngomong. Iya. Katanya Pak Lurah mau buka pemakaman baru. Karena pemakaman yang lama udah penuh. Udah banyak yang mati. Terus tugas lu bagian apa? Ya jagain kuburan. Ngapain dijagain, ya? Takut pada kabur jenazahnya, ha? Bukan. Maksudnya bersih-bersih. Terus standby aja gitu. Takut ada yang macem-macem. Itu sih kerjaan gua dulu. Mau aja lu kerja begituan, nggak ada duitnya, tahu nggak? Justru, makanya Peot minta solusi sama Bapak. Emang lu berani kerja begitu? Lu kan orangnya penakut. Sama bayangan sendiri aja lu suka kaget. Berani-beraniin aja lah, Pak. Daripada nganggur. Ya udah, gua masih setuju aja. Emang gajinya berapa? 400.000 katanya. Kecil ya? Ya, lumayan aja daripada lu nongkrong di gardu. Siapa yang mau gaji lu? Nah, itu maksud Peot. Tapi katanya sih bisa sambil gali kubur juga. Sampingan. Nah, iya bener. Siapa tahu ada yang mati bawa harta. Bisa lu colong hartanya. Si Bapak.
Ya udah kalau lu mau mah, gua mah sebagai orang tua seneng-seneng aja denger anak kerja, Yot. Iya Pak, doain ya. Ntar kalau Bapak mati, Peot deh yang gali kuburnya. Lu ngomongnya kemana-mana sih. Emang dulu sedekat apa sama si Jalil? Deket banget gua mah. Susah senang udah kita jalanin sama-sama. Susahnya apa? Susahnya ya kalau nggak nemu kopi sama rokok. Kalau senengnya ya pas dibolehin ngutang rokok ke warung. Ya itu mah susah semua, nggak ada seneng-senengnya. Gitulah. Assalamualaikum, Lil. Waalaikumsalam. Lil, lu bisa jawab gua? Itu kan saya, Pak, yang jawab. Lu ngagetin aja lu. Ngapain sih lu suaranya dimirip-miripin sama si Jalil? Ya, dari sononya tuh, Pak. Assalamualaikum, Lil. Gimana kabar lu? Sehat? Gimana sih lu? Namanya aja udah ditulis di batu nisan. Kalau sehat tuh ditulis di BPJS Kesehatan. Iya juga ya. Iya juga. Udah buru Oh iya, maafin gua ya, Lil. Gua udah lama nggak nengokin lu. Gua sibuk kerja, Lil. Jangan suka bohong di depan kuburan. Kualet lu ntar. Sibuk kerja. Bohong, Lil. Dia tukang maling cangcut. Parungkat disaring atuh kalau ngomong. Ya, gue cuma nyampein fakta aja ke si Jalil. Biar dia tahu kelakuan abangnya gimana. Enggak, Lil. Enggak. Jangan percaya sama dia. Gua nggak separah itu kok, Lil. Jangan pura-pura alim deh lu. Jangan buka aib di depan kuburan atuh, Pak. Makanya tobat lu. Iya, saya juga mau tobat kok. Nah, gitu. Ya udah, ayo Pak, doa dulu. Ya udah, iya. Ya udah ya, gue pulang dulu. Gue ngantuk mau tidur. Terus saya tidur di mana, Pak? Tidur aja sono bareng adek lu. Jangan atuh, Pak. Takut saya. Ya kali lu takut sama adek lu sendiri. Ya beda atuh, Pak. Dia kan udah jadi pocong. Abis gue takut kalau lu tidur di rumah gue, ntar lu nyolong sempak gue lagi. Mana tinggal satu. Yang ini bukan. Astagfirullahaladzim. Tuh kan, ngelunjak lu jadi orang. Balikin nggak? Ya maaf, saya cuma iseng. Iseng. Balikin cepetan. Lagi gue pakai bisa-bisanya lu colong. Saya lagi ngetes ilmu, Pak. Ngetes, jangan sempak Arjuna juga. Iya, maaf. Nih, saya balikin. Sini, ngelunjak lu lama-lama. Ketawa lagi lu. Terus gimana, Pak? Kasian saya? Kagak, gua kagak kasian. Bohong banget. Orang kelihatan dari tatapan matanya. Parungkan kasian kan sama saya? Kok lu tahu? Saya juga kan belajar psikologis. Alah, nebak aja itu mah lu. Hebat juga tapi ini orang. Bisa diandelin gak tapi ya kira-kira? Udahlah. Ya udah gini aja. Sementara lu tidur dulu di musola. Gimana? Terus tas sama barang bawaan saya gimana? Kan masih di rumah Bapak. Udah gampang itu, ntar gua anterin besok pagi. Paling gua geledah dulu. Percuma digeledah juga, Pak. Tas saya isinya cangcut semua. Waduh. Ya udah. Ayo, gua anterin lu ke musola. Iya, Pak. Ingat, jangan jorok lu tidurnya. Ini tempat ibadah. Kalau lu ngiler sedot lagi nggak mau tahu, jangan sampai kena karpet musola. Iya Pak, siap. Tapi ngomong-ngomong ada kasur nggak? Saya suka pegel kalau tidur di lantai. Belagu banget sih lu, minta kasur segala. Tidur sono di keranda. Ya jangan atuh, Pak. Ntar kalau terbang gimana? Ya bagus. Kali aja lu kebawa ke kutub utara sono. Jangan atuh, Pak. Ya udah, kalau nggak ada kasur nggak apa-apa. Tapi Magicom ada kali. Magicom? Buat apa sih lu, Ya siapa tahu tengah malam lapar kan saya bisa masak nasi. Udah tidur di musola mau masak nasi segala lagi lu. Ribet banget sih lu. Tapi kalau kipas angin mah ada kan? Nah, kalau kipas angin mah ada. Lu tidur depan kipas angin aja sono biar masuk angin terus mati. Gua satuin kuburan lu sama si Jalil. Ya nggak gitu juga, Pak. Ya udah makanya jangan banyak minta. Ya udah, kalau nggak ada nggak apa-apa. Tapi apa lagi? Nina boboin saya dulu yuk. Bodoh amat setan. Ngeselin banget tuh karakter. Numpang aja banyak maunya, heran gue. Nggak kayak si Jalil.
Lil, untung aja lu udah mati. Jadi lu nggak ngadepin abang lu yang rese begitu. Jam 4.20 subuh. Bismillah, dari 1 sholat subuh. Dang, ayo sholat subuh berjamaah. Iya Tad, ntar nyusul Tad. Ya udah. Saya duluan ya, mau ajan. Iya Tad, yang bener ajannya Tad. Jangan pakai ajan YouTube ya. Iya, kali ini ori. Ya udah ya. Ya. Tes. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kok suaranya kayak almarhum si Jalil? Waduh, jangan-jangan. Hayya 'alas sholat. Hayya 'alas sholat. As-sholatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mana ini warga nggak ada sama sekali. Astagfirullahaladzim. Jalil. Allahu Akbar. Tolong. Si Jalil gentayangan. Tolong. Bener nggak sih? Bener itu si Jalil. Iya sih. Tenang dulu, tenang. Udah tenang ya. Udah jangan dulu ribut. Pada tenang dulu ngapa sih? Bisa nggak sih? Iya. Coba jelasin dulu kronologinya. Iya kan. Jadi gini kan, gue lagi jalan kaki mau ke musola, mau ajan subuh. Tiba-tiba di jalan gue denger suara ajan. Suaranya suara almarhum si Jalil. Iya benar, saya juga denger jelas banget. Tapi gua nggak denger tuh. Bapak kan tidurnya ketutup conge, Pak. Bangga lu, buka aib bapak lu. Maaf. Udah, gini aja. Sekarang masih ada nggak orangnya? Justru itu. Tadi gua lihat lagi masih ada. Bandel banget setan si Jalil, udah siang bukannya pulang. Iya betul. Bener. Iya masih ada. Iya masih ada tadi. Setannya kesiangan itu Parungkat. Betul. Bener. Cicael nih pasti nggak salah lagi. Ya udah ayo. Kalau emang masih ada, ayo kita ke sono. Ayo. Ayo. Coba tengok. Masih ada nggak itu? Gila udah siang gini tuh setan. Kalian tenang dan nggak perlu panik. Biar gua sama anak gua yang ngadepin setan beginian, ya. Iya Parungkat. Iya, Pak. Iya. Asal kalian tahu ya, gua yakin ini bukan setan sembarangan. Ini jin yang menyerupai manusia, yang pastinya bukan jin biasa. Tentunya yang ngadepin juga nggak bisa orang sembarangan.
Dan kalian beruntung punya ketua RT yang bukan orang sembarangan. Paham? Paham. Bagus, bagus. Ayo, Yot. Iya, iya, Pak. Bego banget lu jadi orang. Ngapain lu ajan segala gua tanya, ha? Emang kenapa kalau saya ajan, Pak? Nggak enak suara lu, tahu nggak? Enakan suara gua. Jangan gitu atuh, Pak. Saya kan pengen tobat. Pengen tobat. Kan gua udah bilang, jangan sampai ada yang tahu kalau lu kembaran si Jalil. Lu ajan ya pada tahu semua. Iya. Maaf kalau gitu. Makanya izinin saya tuh tinggal di rumah Bapak. Biar saya nggak berkeliaran di luar. Ya udah ntar gue pikirin lagi ya. Ya udah, mending sekarang lu keluar dulu lewat belakang, terus lari ke rumah gua ya. Iya. Ya udah keburu dibakar lu sama warga. Iya, Pak. Terus kita bilangnya apa, Pak, sama warga? Gini aja ya, bilang aja jinnya udah berhasil kita usir, tapi dia minta satu syarat gitu. Waduh, apa tuh? Bilang aja, warga disuruh ngisi kotak amal gitu. Waduh, terus mau Bapak ambil gitu duitnya? Kagak. Nggak berani gua ngambil duit begituan. Kirain, Bapak kan licik. Selicik-liciknya gua, nggak mau gua kalau duit begituan. Terus tujuannya apa? Ya, biar mereka pada percaya aja kalau itu jin musola yang ada di jalan yang bener, biar masuk akal dikit. Oh, ya udah tuh. Lagi pula kan lumayan, Yot, kita dapat pahala. Iya. Yaudah, yuk. Ayo deh. Oke semuanya, jujur saya merinding. Karena baru kali ini saya ngadepin jin yang benar-benar bikin saya terharu dan gak bisa berkata-kata. Setelah saya bernegosiasi, alhamdulillah jinnya sekarang udah pergi. Tapi dia ngasih beberapa persyaratan. Persyaratan? Iya, betul. Dia ngasih beberapa persyaratan, yaitu dia pengen semua warga di sini sering-sering ke musola untuk sholat berjamaah, kerja bakti, maupun hanya sekedar duduk-duduk santai sambil bermusyawarah. Waduh, masa sih? Iya, dia nggak mau musola kita cuma rame di bulan Ramadan aja. Bisa gitu. Sama satu lagi, dia pengen kotak amal kita diisi, jangan kosong. Ini kotak amal aja nggak ada isinya. Mana warga kita yang katanya mau sedekah, ha? Giliran paket di Shopee tiap hari datang ke rumahnya masing-masing. Di mana iman kalian, ha? Kalian gak bakal miskin cuma karena masukin duit 1.000-2.000 ke kotak amal, paham? Iya, paham. Yaudah, Ayo, masukin. Yot, ambil kotak amalnya, Yot. Iya, Pak. Ayo, siapa yang mau masukin duluan? Ayo. Ayo, buru, siapa yang mau maju? Saya perungkan. Ya udah, gece. Kalau gini kan kita dapat pahala, Yot, tanpa harus sedekah pakai duit sendiri. Iyalah, apa lagian yang mau disedekahin? Duit aja nggak megang kita. Iya, tapi gua bingung itu sama orang-orang. Percaya aja lagi sama gua, heran gua. Ya percayalah, Pak. Apalagi Bapak RT. Bisa ngusir jin lagi. Siapa yang nyangka kalau ternyata itu kembaran RT Jalil? Iya, tapi gara-gara kejadian ini, gue jadi punya ide buruk, Yat. Ya, kan? Baru juga dapat pahala. Abis ide gue ini cemerlang, Yat. Bisa dapetin cuan banyak kita. Waduh, emang apaan? Sepertinya menarik. Sini deh, gue bisikin. Pak, udah dong, Pak. Udah dong, Pak. Ntar dulu, bawel lu. Udah cukup kali, Pak. Belum, ntar dulu. Gue mau ngetes kekuatan talinya dulu. Iya, tapi hati-hati, Pak. Pelan-pelan.
Ini juga pelan. Lu banyak omong, lu jadi orang. Aduh, cengeng lu dasar. Gimana Pak? Aman nggak? Aman ini mah, udah kuat talinya. Ya udah cukup kali segitu. Cukup. Ya udah yuk. Arah. Pak, ntar dulu atuh Pak. Bantuin dulu ini Pak. Buka dulu atuh Pak. Ntar dulu, bawel lu. Ngobrol dulu bentar. Ya gimana saya mau ngobrolnya Pak? Tangan kaki saya diikat gini. Emang lu ngobrol pakai tangan gua tanya? Ya enggak sih, tapi kan nggak betah Pak. Udah sih lu jangan banyak minta kalau numpang di rumah orang. Alah, tahu gitu mending saya nggak usah keluar dari penjara Pak. Daripada disiksa begini. Ya udah sono lu masuk penjara lagi. Ayo gua masukin. Jangan Pak, jangan. Saya bercanda. Ya udah makannya diam. Iya Pak. Jadi gini El, ya setelah gua perhatiin nih, kayaknya warga percaya banget sama gua kalau gua bisa ngusir jin. Bener nggak sih? Iya bener Pak. Terus, nah lu paham kali El apa yang gua maksud? Iya saya paham Pak Rungkat. Lu giliran yang kayak gini aja lu cepet paham kan lu? Ini sih mainan saya Pak. Bagus. Terus Peot ngapain Pak? Udah lu mah tinggal ikutin aja perintah gua ya. Iya. Tapi kayaknya gua butuh orang lagi deh. Teman-teman lu kira-kira mau nggak ya? Suruh ngapain? Ya udahlah pokoknya ntar suruh pada merapat aja. Ntar gue jelasin tugasnya satu-satu. Ya udah deh. Ya, siapa? Tunggu. Yo. Lah, siapa sih? Iseng orang tuh. Astagfirullahaladzim. Bu! Ibu! Makasih ya. Ada apa nih Pak Lurah? Saya disuruh datang ke sini. Saya lagi nyuci sarung sampai ditinggal loh. Aduh Pak Ustadz, ini penting banget. Saya nggak bisa tidur semalam Pak. Kenapa Pak? Mata Bapak nggak bisa ditutup? Jangan ngelantur dong Pak Ustadz. Saya lagi merinding ini. Merinding kenapa lagi sih Pak Lurah? AC-nya kekencengan. Bukan Pak. Terus kenapa Pak Lurah? Semalam saya disamperin sama setan si Jalil Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Kok bisa Pak? Nggak tahu saya juga Pak Ustadz. Tiba-tiba dia nongol di jendela rumah saya. Matanya melotot, mukanya jelek lagi. Serem pokoknya. Terus Bapak ngapain? Ya saya kabur lah, ngumpet di ketek istri saya. Waduh. Bandel banget itu setan si Jalil. Kemarin juga dia muncul tuh di musola Pak. Yang bener Pak Ustadz. Iya bener. Kok bisa barengan gini ya kejadiannya? Aduh. Meresahkan banget sih itu setan. Tujuannya apa coba dia datang-datang ke sini? Kalau kemarin pas dia muncul di musola sih, dia nyuruh semua warga buat sering-sering sholat sama ngisi kotak amal, Pak. Mulia juga tuh tujuannya. Tapi kira-kira kalau tujuan dia datengin saya apa ya? Pak Ustadz tahu nggak? Ya, mana saya tahu. Gini aja, mending Pak Lurah samperin Pak Rungkat aja. Soalnya, pas kemarin setan si Jalil muncul di musola, Pak Rungkat yang ngadepinnya, Pak. Oh, serius Pak Ustadz? Iya, serius. Ya udah. Ayo, antar saya ke rumah si Rungkat, yuk. Ayo. Ada apa nih Pak Lurah datang ke istana saya? Istana apaan? Ini rumah Bapak gentengnya aja udah pada bolong begitu. Bacot lu Tat, diam deh. Iya maaf. Jadi gini Pak Rungkat, saya mau minta tolong sama Pak Rungkat. Wah, serius banget nih kayaknya. Mau minta tolong apa Pak Lurah? Jadi semalam itu saya disamperin sama setan si Jalil Pak. Tenang. Pak Lurah jangan panik dulu ya. Jangan panik gimana sih Pak? Wong saya ketakutan banget ini. Coba. Bapak ceritain dulu kronologinya gimana. Semalam tuh saya lagi asik scroll sosmed di ruang tengah.
Tiba-tiba itu setan ngetok-ngetok pintu sama jendela, Pak. Bagus atuh, Pak. Berarti dia sopan. Sebelum masuk ketuk dulu. Pak Rungkat jangan bercanda. Ini saya serius loh. Tahu nih Pak Rungkat, orang lagi serius juga. Kan biar suasananya nggak tegang, Pak. Tapi kalau saran dari saya sih ya, mending Pak Lurah datengin ke kuburan si Jalil. Takutnya ada yang mau disampaikan sama dia. Waduh, Pak, yang bener aja, Pak. Ya bener atuh. Soalnya kan di sini cuma Bapak doang yang disamperin secara langsung. Warga yang lain mah enggak tuh. Dia datangnya cuma ke musola. Walah, iya bener juga tuh Pak Lurah. Aduh, tapi saya takut, Pak. Yuk, antar saya yuk. Saya juga takut sama Pak Rungkat aja. Bapak tenang aja, tenang ya. Nanti saya bantu temenin ke kuburannya ya. Oh, gitu Pak Rungkat. Oke. Kalau gitu, makasih ya. Kalau emang mau nganter saya ke kuburan. Bisa gua duitin nih. Tapi ngomong-ngomong, nanti kita ngapain aja di kuburannya? Ngedoa. Doa? Mana doyan si Jalil sama doa? Walah, terus? Udah, ntar itu saya aja yang ngatur. Saya sih cuma mau nanya aja. Ada perlu apa dia datang ke rumah Pak Lurah? Tapi kan dia ndak mungkin toh bisa jawab Pak Rungkat. Itu kan cuma kuburan. Nggak tahu dia. Gua sedekat apa sama almarhum? No, tanya si Ustadz, no. Iya sih. Waktu di musola juga dia bisa interaksi langsung sama almarhum. Si Lurah mah nggak percayaan sih lu sama gua. Udah ntar lu lihat aja langsung. Iya. Ada Pak Lurah. Saya juga ada, Yot. Kok nggak disebut? Iya. Sorry, nggak kelihatan kalau nggak punya jabatan. Damn. Mau berangkat kerja lu, Yot? Iya kan Pak Lurah. Saya mulai kerjanya hari ini kan ya. Iya, Yot. Gi, berangkat sono. Si Robinya udah dikontak. Udah. Lagi di jalan mau ke sini. Iya. Yang bener ya, Yot, kerjanya. Yang rajin, jangan males-malesan. Iya, Pak. Gaji mantang ngikutin ya, Pak Lurah ya? Iya bener Pak Rungkat. Itu juga lumayan kok Pak Rungkat. Sebulan 400.000. Bukan lumayan lagi segitu mah. Udah lebih dari cukup. Kalau kata saya mah kegedean. Iya kan, Yot ya? Iya. Kalau bisa mah kurangin aja nggak apa-apa. Nah, boleh tuh, kurangin. Nggak perlu. Udah, itu udah cukup kok. Ya udah, iya. Gimana baiknya Pak Lurah aja? Iya Pak Rungkat. Ya udah Pak. Pak Lurah, saya berangkat dulu ya. Si Robi udah datang. Iya. Hati-hati, Yot. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah Pak Rungkat, kalau gitu saya pamit dulu ya. Iya. Jangan lupa ya, ntar malam. Oh iya Pak Rungkat. Oh iya, saya kesininya sama Pak Ustadz apa gimana? Nggak usah, sendirian juga udah cukup kok. Ya Tad ya, nggak apa-apa kan Tad? Iya nggak apa-apa. Lagian gue takut, sumpah deh. Dasar Ustadz bego. Iya kan, sumpah deh. Gue suka nggak bisa tidur. Kebayang muka si Jalil ya? Bukan, mikirin utang. Sapi lu. Ya wis ya Pak Rungkat, pamit dulu ya. Oh iya, hati-hati ya Pak Lurah, Tad. Siap-siap ya, ntar malam. Enggak. Enggak mau saya. Lu jangan rese deh. Abis Pak Rungkat tega sama saya. Ngapain coba saya ditaliin? Lu kan lagi batuk. Ntar kalau mereka denger gimana? Ya, iya saya ngerti. Tapi kan yang batuk mulut, Pak. Kenapa tangan kaki saya juga ditaliin? Udah. Bawe lu. Ya udah makanya siap-siap ntar malam. Kalau berhasil kan lu bisa beli obat batuk. Iya. Terus mereka ngomongin apa tadi, Pak Rungkat? Intinya semalam lu berhasil bikin si Lurah ketakutan pas lu nongol di jendela. Dan malam ini gua mau ajak dia ke kuburan si Jalil. Iya. Gimana tadi, Yot, Pak Lurah? Berhasil sih kayaknya. Serius lu? Iya. Tadi sih yang gue denger, dia minta antar ke bapak gue buat ke kuburan Pak Jalil. Nggak pernah gagal emang bapak lu kalau soal cuan. Terus ngapain lagi kita katanya? Nggak tahu deh kalau itu. Tunggu aja. Katanya sih bapak gue juga mau briefing di sini. Oh, gitu. Oke deh.
Nah, no datang no, bapak lu no, sama anak-anak. Oh, iya. Jangan di sini yuk ngobrolnya, takut kedengeran orang. Terus di mana? Pindah. Ayo, buru-buru. Ayo. Yalah, pindah cuma 2 langkah doang, apa bedanya? Udah berisik anakku, gua mau ngomong. Iya. Oke, dengerin ya semuanya. Tugas kalian udah gua atur masing-masing. Jadi kalian tinggal ikutin perintah gua, ya. Oke. Iya. Ayo, Parungkat. Ayo. Aduh, saya tuh deg-degan loh, Parungkat. Nggak usah takut, kan ada saya. Tapi beneran dia bisa berinteraksi sama Parungkat? Bener masih nggak percaya aja Pak Lurah. Aduh, saya jadi makin takut loh, Pak. Ya, sambil baca doa aja. Oh, iya, Pak. Tapi apa lagi sih nggak sampai keluar kan ya? Cuma suara aja gitu. Iya, cuma suara aja. Bawel nih orang. Oh, iya deh, iya. Udah siap Pak Lurah? Siap. Assalamualaikum, Lil. Assalamualaikum, Lil. Ini gua. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Tenang, nggak usah takut. Allahu Akbar. Gimana saya ndak takut, Parungkat? Udah. Baca doa aja ya. Saya mau pulang aja, Parungkat. Kok pulang gimana sih Habis saya takut, Parungkat. Ya pulang juga percuma, Pak Lurah. Yang ada diikutin sampai rumah. Ya udah, kalau dia mau ke rumah saya nggak apa-apa sono. Saya nginep aja ya di rumah Parungkat ya. Nggak bisa. Maksud saya tuh dia tetap bakal ngikutin Pak Lurah. Mau tidur di mana kek? Ya terus gimana dong, Parungkat? Udah, intinya aja. Pak Lurah mau lanjut apa mundur nih? Tapi resiko tanggung sendiri ya. Halo, mau lanjut nggak sih? Tuh kan, apa kata saya juga. Astagfirullahaladzim. Pak Lurah maunya gimana sih? Kasihan itu si Jalil nungguin. Ya udah. Ayo. Ya udah, makanya jangan takut. Kayak anak kecil aja jadinya. Iya, Parungkat. Ya udah, yuk. Ya. Itu suara apa, Parungkat? Itu suara si Jalil di dalam. Dia lagi ngegali tanah, berusaha keluar. Ngapain dia keluar, Parungkat? Katanya cuma mau ngomong aja. Oh, iya, gue lupa. Ya udah, kalau gitu saya omongin dulu ya orangnya. Iya, Parungkat. Lil, Jalil, Lil. Udah, Lil, nggak perlu naik. Gue cuma mau nanyain sesuatu, bukan lagi mau ketemu sama lu. Udah ya, cukup ya. Sorry ya Lil, ganggu. Gua ada perlu. Gua kesini sama Pak Lurah. Lu masih kenal kan Pak Lurah? Jadi gini Lil, intinya dia penasaran. Katanya kenapa lu tiba-tiba datang ke rumah dia. Jadinya dia shock, ketakutan. Makanya minta tolong ke gua buat nganterin dia ke sini. Ya kalau emang ada sesuatu yang mau lu sampein, lu ngomong aja sama orangnya langsung ya. Iya kan. Nah, ya udah Pak Lurah. Ayo, boleh ditanya langsung sama orangnya ya. Nggak usah takut. Iya, Parungkat. Begini Pak Jalil, saya punya salah apa ya? Kok tiba-tiba Pak Jalil gentayangan ke rumah saya? Saya resah. Saya selaku mantan ketua RT di sini, saya nggak terima atas perlakuan Pak Lurah kepada warga saya. Perlakuan apa Pak Jalil? Saya nggak ngelakuin apa-apa sama warga loh. Bohong. Saya nyaksiin langsung kebiadaban Pak Lurah terhadap warga saya.
Yang mana Pak Jalil? Yang di gazebo pemakaman 2 hari yang lalu. Kalau boleh tahu, gajinya berapa ya Pak? Kalau yang udah-udah sih, kita biasanya sebulan tuh 400.000. 400.000? Loh iya, 400.000. Oh, itu. Tapi kan jangan serakah, Lurah. Itu namanya pemerasan. Kamu udah mengambil hak mereka. Saya tahu gaji dari pusat bukan 400, tapi 1 juta. Loh, enggak gitu Pak Jalil. Emang dari sananya 400, Pak. Jangan bohong. Udah, pokoknya kalau gaji mereka nggak ditambahin, saya teror kamu tiap malam. Tapi Pak Jalil, Jangan gitu atuh Lil. Pemerasan itu namanya. Gue laporin polisi lu ya. udah kan, lu diam. Tapi Pak, aduh Parungkan, tolong bantu jelasin Pak. Iya. Lil, lu tuh udah mati. Jangan ikut campur urusan orang yang masih hidup dong. Gua nggak terima kan. Si Peot udah kayak anak gua sendiri. Jadi jangan seenaknya lu ngegaji dia 400.000. Iya tapi nggak gitu caranya Lil. Bikin malu gua itu namanya. Gua aja bapaknya diem aja. Terus lu maunya apa? Hah? Kok lu ngotot sih Lil? Gua udah ngomong baik-baik juga. Lu mau ribut sama gua? Ayo, kalau mau ribut. Ya ayo. Sini lu keluar kalau berani. Astagfirullahaladzim. Loh, Parungkan, itu kenapa Pak? Dia mau keluar Pak Lurah. Kalau gitu ayo pulang Parungkan. Tar dulu ntar yang ada dikejar lu sampai rumah. Ya terus gimana dong? Ya udah tenang dulu makannya. Iya. Lagi Yot, tiup lagi. Iya. Astaga Parungkan. Waduh. Lil, jangan gitu atuh Lil. Lu mau kemana itu? Gua mau keluar. Sabar atuh Lil, orang sabar disayang Tuhan. Jangan emosian, ngapa jadi pocong? Lu udah terlalu nantangin gua kan? Kagak Lil, gua cuma bercanda tadi. Maafin gua udah. Maafin saya juga Pak Jalil. Udah, masuk lagi sono, tidur sono. Apa mau gua beliin makanan dulu, ha? Lu mau apa? Menyan, bunga melati, apa belatung? Gua nggak mau apa-apa. Gua cuma mau si Lurah nurutin permintaan gua yang tadi. Iya. Gimana Pak Lurah? Lagian lu pelit banget jadi orang Lurah. Tinggal nambahin 600 doang juga jadi 1 juta. Gimana ya Parungkan? Ya gue sih nyerah. Gue udah nggak bisa bantuin lagi. Daripada lu diteror tiap malam. Ya udah Parungkan. Saya tambahin gaji si Robi dan si Peot jadi 1 juta. Nah, gitu kayak dari tadi. Ya udah, kalau gitu gua bakil ya Lil. Sorry udah ganggu siksa kubur lu. Saya juga pamit ya Pak Jalil. Ya udah ya Pak Lurah, udah beres. Iya Parungkan. Kayaknya Pak Lurah pulang duluan aja deh. Loh, kenapa Parungkan? Saya mau ngopi dulu di dalam di gardu. Mau ngapain? Udah biasa saya mah. Dari dulu juga emang begitu. Makanya saya sahabatan sama semua pocong yang ada di sini. Oh alah. Terus nanti pulangnya sama siapa Parungkan? Gampang itu mah. Udah sono duluan Gi. Ini tapi saya nggak bakal diikutin pocong kan? Nggak bakal. Kan udah saya beresin tadi. Iya. Ya udah ya. Iya. Anu Parungkan, upahnya nanti ya belakangan. Nggak usah. Saya emang nggak pernah minta upah. Apalagi cuma gitu doang tadi kerjanya. Oh, makasih kalau gitu Parungkan. Iya, sama-sama. Loh, itu apa Parungkan? Itu ya daun. Masa nggak tahu daun? Pohon. Oh, perasaan kemarin nggak ada itu deh. Emang baru tumbuh sih tadi pagi pohonnya. Udah sana Pak Lurah. Keburu malam makin angker ntar. Iya Parungkan. Ya wis ya Parungkan ya. Iya, hati-hati. Kan kotor musik box gua. Baru juga beli. Ya elah, apa ruginya sih? Yang penting gaji lu udah naik. Tahu lu. Yang rugi tuh gua. Nih, pep gua nih, bekas mulut lu. Mana bocongnya mulut lu? Ih, orang lu yang nyuruh. Lu mah mending Dot, cuma itu doang. Nih lihat beras siapa yang gua bawa. Beras mama gua. Bisa diusir gua dari rumah kalau ketahuan. Ya udah yuk Ayo. Bentar. Pak Jalil, maafin kita ya. Tadi kita cuma disuruh sama si bapak. Kita nggak ada maksud apa-apa kok. Iya benar Jalil. Ya udah, kita pamit ya Pak Jalil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Jahil ngejawab, enggak, saya diam aja dari tadi. Waduh.
Pada kenapa lu? Lu pada kenapa? Kenapa? Tadi pas kita di kuburan, pas Peyot ucap assalamualaikum. Kita lagi lomba Parungkad. Yang larinya paling belakang nggak dapat jatah dari gaji si Peyot sama si Robi. Iya Parungkad. Ngagetin aja lu ah. Terus itu kuburan udah dibenerin belum? Waduh, belum lagi Parungkad. Gimana sih lu ah? Bukannya diberesin dulu malah ditinggal ah. Abis kita kesenangan Parungkad denger gaji naik, ya kan Yot ya? Iya gitu monyong. Iya Pak. Bego lu pada. Udah diam, tungguin gua di sini. Gua beresin kuburan si Jalil dulu. Iya Parungkad siap. Tinggal yuk. Ayo. Dih, jangan dong. Gitu-gitu juga kan bapak gua. Dih, nggak solidaritas banget lu sama temen. Tahu. Pak Jahil diam aja Pak. Kan bukan teman si Peyot. Iya. Udah ayolah, tuman begoyot. Bapak lu biar tahu rasanya sendirian di dalam kuburan. Tapi pada bego bener sih kerjanya. Bukan diberesin dulu malah ditinggal. Giliran gak dikasih jatah pada marah lagi sama gua. Beres Lil, udah. Maaf ya, tadi anak-anak main tinggal aja. Ya udah, gua pamit ya. Bye. Peyot, Peyot. Pada kemana dah? Jet, Jael, Robi. Pada ngumpet di mana sih? Dikira lucu kali ya? Ngeselin, bukan waktunya bercanda malah petak umpet. Ya, Peyot, tuh kan pada ngelunjak lu sama orang tua. Gue ditinggal. Kona, Dot, pada bejir lu jadi orang. Bangke. Peyot, Jael. Pak, numpang Pak. Berhenti Pak, nebeng dong ke situ doang ke depan. Rezeki Bapak soleh. Maaf Pak, saya boleh nebeng pulang nggak ke rumah? Nggak jauh kok, paling berapa ratus meter. Pak, saya boleh nebeng kan ya? Budak lu dasar laki-laki. Anak emo kayaknya nih waktu muda. Kebanyakan pakai Walkman. Apa ownernya sono horeg? Pak, saya boleh nebeng ya? Naik. Iya. Gaskeun. Emang orang mana, Pak? Pak, Ya, Bapak orang mana? orang sini. Bisa aja sih Bapak. Kalau orang sini mah saya pasti kenal. Buset, diem lagi dia. Interompet kali ini orangnya. mana sih si bapak belum pulang juga? Mending kalau dikejar pocong, kalau disembah. Dia kan otaknya licik kayak iblis. Yang ada dijadiin raja. Pakai parfum apa Pak? Bau bangke? Bercanda. Namanya juga orang tua ya. Aduh, nggak asik amat nih orang. Untung aja perjalanannya sebentar. Dasar aki kuadrat. Udah interompet, bau badan lagi lu ah. Nggak kayak gua, mandi aja 7 kali sehari semenjak punya gayung lope. Apa dimakan leak ya? Nggak mungkin doyan kayaknya. Nah, itu rumah saya tuh Pak, di depan. Udah mau nyampe. Makasih ya Pak. Dasar lu, main nyelonong aja lu. Baru kali ini gua ketemu orang sebejir itu. Baru juga mau gua kasih uang tip 100.000, malah pergi. Emang susah kalau udah interompet. Jangan kan ngobrol sama orang. Buang sampah depan rumah aja harus ngintip dulu, takut ada tetangga. Sama satu lagi,
Kalau sakit manggil dokter, suruh ke rumah. Itu kalau kaya. Kalau gua manggil dokter bisa disuntik mati. Si Peot, gelap begini sih rumah. Yat, Ananda Peot. Apa gua susulin ya? Tapi udahlah, biar dia tahu rasanya jauh sama anak kesayangan. Sekaligus belajar mandiri, bukan BCA. Yat, Peot. Lu malah tidur lu. Baru mau gue cecaplak lu. Ninggalin bapak sendiri di kuburan. Tega bener lu. Udahlah, awas lu besok pagi. Bapak lu belum pulang, Yot? Emang belum? Ya, belum atuh. Udah gua lihat nggak ada tadi di kamarnya. Waduh, betah amat di kuburan. Pengen buru-buru dikubur kali ya? Bisa jadi. Parungkat, bangun Pak. Parungkat. Pak, Kasihan Parungkat, ditinggal sahabat sampai tidur di kuburannya. kalau gua mati, lu gitu juga nggak, Dun? Ogah gua, mending gua ikut mati. Nggak usah lebay deh lu, pakai sehidup semati segala. Ya bukan gitu. Lu kalau mati, gua takut lu gentayangan ngajakin gua nyangkul. Pak, Parungkat, bangun Pak, udah siang. Pak, hei. Iya. Gua di mana ini? Ya di kuburan atuh Parungkat. Emang ada hotel kayak gini? Lu berdua mindahin gua ya? Enak aja mindahin, kerajinan mindahin orang tidur. Tahu. Ya terus kenapa gua ada di sini? Ya nggak tahu Pak. Perasaan gua semalam tidur di rumah deh. Atuh pogo Parungkat, emang nggak sadar apa gimana? Perasaan. Udah ayo Min, yaudah Parungkat, kita mau kerja dulu. Iya. Apa jangan-jangan yang semalam itu bukan orang biasa? Apa dia malaikat yang gak mau gua tidur di rumah belangsak itu? Tapi kenapa ditaruh di kuburan? Wah, gak beres nih. Naik apa ini gua bakil? Ya kali Akamsi naik ojek. Kalau bisa sih taksi. Gampang bayar mah gaji si Peot udah naik ini. Jaja, nebeng gua aja. Si Jaja. Nebeng gua aja ya. Waduh, nebeng kemana, Kad? Ya ke rumah gua ya. Tapi gua mau keliling dulu, Kad. Ya udah nggak apa-apa, gua ikut. Keliling kemana sih lu? Keliling Indonesia, Kad. Waduh, serius lu ah? Ya gua keliling dulu nyari rongsokan. Ya elah, anterin dulu sih ke rumah gua sebentar. Ada no di rumah gua rongsokan. Ah, yang benar. Iya, anak gua no. Yo, si Rungkad lu ah. Ya, antar gua dulu ya. Laris manis lu kalau gua ikut sama lu. Iya, percaya. Muka lu kan kayak panci penyok. Ya udah cepet naik. Oke. Suka keliling kemana aja lu kalau nyari rongsokan? Ya, kemana aja kan? Nggak nentu. Aduh, Ja. Mau sampai kapan lu hidup begini terus? Nggak kasihan apa sama anak bini lu? Kenapa, Kad? Ya ini lu dari dulu sampai sekarang nggak ada kemajuan. Nyari rongsokan aja lu kerjaannya. Ya, Kad, mau gimana lagi? Gua bisanya ini doang. Lu itu masih muda, Ja. Kalau gua jadi lu, merantau gua mah ke Jakarta, nyari duit yang banyak, pulang sukses. Loh, Kad, kayak nggak tahu aja gimana Jakarta. Gua mau waktu seumuran lu udah merantau kemana aja, nggak kayak lu di kampung terus. Terus jadi apa lu sekarang? Iya tahu. Ya udah makannya. Ya terserah lu, gua kan cuma ngasih motivasi. Ya gua mau aja dikasih motivasi. Tapi siapa dulu yang ngasihnya? Oh iya, BTW kemana aja lu baru kelihatan? Ada kali sebulan ya? Lah kan gua baru pulang umroh kan? Umroh? Iya. Lu umroh? Ya iya, lu nggak tahu umroh? Iya tahu. Tapi ngapain lu umroh? Kok umroh ngapain sih, Kan? Ya enggak, maksudnya lu kan tukang rongsokan. Ngapain umroh segala? Lah, gua punya duit kan. Niat gua juga udah mateng. Gimana sih lu? Tapi bayar pakai duit kan umroh? Pakai biji tasbih. Ya pakai duit lah, Kan. Belagu lu. Emang omset lu berapa gua tanya? Pakai umroh segala. Ya lumayan aja kan. Cukup buat umroh setahun sekali.
Waduh, berapa sebutin aja kali langsung. Ya 500 sampai sejutaan lah. Sebulan? Sehari kan? Sehari? Ya iya. Loker ada, loker? Nggak ada. Minjem aja, minjem 100 ya. Nggak ada kan? Ajarin gua aja deh jadi tukang rongsokan ya. Enggak. Gue sibuk. Waduh. Halo, Yot. Iya ya nak, kenapa nak? Bapak lu mana, Yot? Justru itu, semalam kan ditinggal ya, belum pulang juga ini. Parah lu bukannya susulin. Bentar lagi juga pulang. Oh iya, ada apa emang nanyain bapak gua? Itu Yot, lu sama bapak lu disuruh ke rumah gua sama mama papa gua. Waduh, tumben. Ada apa emang? Ya ntar aja deh biar mereka yang jelasin. Gue juga bingung ngomongnya. Oh, ya udah. Ntar kali ya, nunggu dia pulang dulu. Ya udah iya. Ya udah, ntar gue bilangin sama orangnya. Oke. Thanks ya, Yot. Iya nak. Nomor, minta nomor dong. Nggak ada. Ya elah pelit lu. Yang nggak ada kan? Udahlah ya. Iya, hati-hati sahabatku. Sahabat, kapan gua sahabatan sama lu? Sombong amat. Ya. Nebeng tukang rongsokan. Brengsek lu anak Firaun. Bapak anak Dajjal. Lu. Oh iya pak, tadi si Koda nelpon. Katanya bapak sama Peot disuruh ke rumahnya sekarang. Mau ngapain? Tumben. Nggak tahu Peot juga. Katanya sih Pak Badut mau ngomong. Waduh. Jangan-jangan ditagih utang lagi gua. Mana belum ada. Ya elah, kayak baru aja. Keluarinlah jurusnya. Ya udah ayo ke sononya sama Peot. Lu bukannya mau kerja? Nggak apa-apa, telat dikit. Udah ada si Robi kok di sono. Ya udah bentar, gua ambil sepeda dulu. Iya. Lagi ngapain lu ikan mujair? Abis bikin kopi, Parungkat. Jangan banyak-banyak gulanya ya. 10 biji aja. Iya, ini juga sedikit kok. Ya udah. Gue mau keluar dulu sama si Peot. Mau ke rumah Pak Badut. Lu jangan kemana-mana ya. Tungguin di rumah. Iya, Parungkat. Iya. Ya udah minggir. Gue mau ngambil sepeda. Mau ngapain ya Pak? Pak Badut sama Bu Koni tumben-tumbenan manggil kita. Nggak tahu. Paling disuruh kuli. Paling males kalau kuli di rumah dia. Upahnya kecil. Ya, orang pelit begitu. Kayak nggak tahu aja lu. Tapi dibilang pelit, rumah yang kita isi aja punya dia ya. Udah berapa lama kita tinggal gratis di situ? Iya sih. Tapi kan kita yang ngurusin. Coba kalau nggak ada kita, bisa roboh tuh rumah. Ayo, Yot, Parungkat, masuk. Iya. BTW, emang ada apa, Nak? Waduh, biar si Papa aja deh yang jelasin ya. Kok nama nggak ngerti? Iya. Ya udah, ayo masuk aja dulu. Iya. Jadi gini, Parungkat. Sebelumnya saya minta maaf kalau sekiranya menyinggung perasaan Parungkat dan Peot. Ayo dong, Ma, jelasin, Ma. Ya udah, Papa aja. Ya udah, Mama dulu. Si Papa. Jadi gini, Parungkat. Adik kandung saya yang di Jakarta baru aja cerai sama suaminya dan rumahnya disita bank karena hutang ratusan juta. Nah, kemarin dia nelpon, katanya mau numpang tinggal di rumah saya. Sedangkan rumah saya nggak cukup buat numpang mereka. Adik saya itu punya anak 2, udah gede-gede, udah pada SMA, Parungkat. Jadi, kemungkinan dia mau saya tempatin di rumah yang sekarang Parungkat tempatin. Tapi, terus saya tinggal di mana? Saya nggak punya tempat tinggal lagi. Ya, gimana ya? Gini aja Parungkat, insya Allah saya kasih uang deh buat cari kontrakan, biar Parungkat nggak bingung mau tinggal di mana. Gimana ya? Gimana ya? Ya mau gimana lagi? Itu kan rumah Pak Badut sama Bu Koni. Tenang Yot,
Ntar gue bantuin deh sama anak-anak kalau buat nyari kontrakan sekalian bantu pindahan, ya. Iya, Nak. Gimana Pak Rumkat? Ya mau gimana lagi? Tapi emang kapan sih pindahnya? Nggak buru-buru kan ya? Ya, maaf Pak Rumkat. Kalau bisa sih secepatnya. Soalnya mereka juga udah siap-siap berangkat ke sini. Jujur kita juga nggak enak sebenarnya sama Pak Rumkat dan Peot. Nggak apa-apa, Bu Koni, nggak apa-apa. Kita juga terima kasih banget loh sama Peot dan Pak Rumkat udah mau ngerawat rumah kita. Ya, mungkin kalau nggak ada kalian, rumah kita sekarang jadi apa ya, Mah ya? Iya. Hari itu, langit seperti jatuh menimpa kepalaku. Ketika aku dan Bapak diminta angkat kaki dari rumah yang sudah lama kami jaga. Rumah dari titipan orang baik, yang rasanya sudah seperti bagian dari napas kami sendiri. Tapi kini, rumah itu harus ditempati saudaranya, dan kami harus pergi secepat mungkin. Tapi lucunya, mau kemana kami pergi? Sementara kami tidak punya apa-apa selain rumah itu. Apa ini sebuah cobaan yang tidak pernah kami duga sebelumnya? Ya udah, mari Pak Badot. Iya, hati-hati Pak Rumkat. Nah, balik dulu ya. Iya, Yot, hati-hati ya. Kasihan juga ya tapi Pak, mau tinggal di mana coba mereka? Ya, mau gimana lagi? Papa juga sebenarnya nggak tega, Nak. Ada-ada aja lagian. Ya, namanya juga musibah, siapa yang tahu? Papa nggak ada lagi, Pak, rumah yang nggak kepake. Ya nggak ada dong, Nak. Emang baju bekas apa? Kadang hidup tidak memberi jeda. Jalan di depan terasa seperti lorong gelap tanpa ujung. Tapi yang paling menyakitkan bukan tentang tempat yang hilang, melainkan kenyataan bahwa kami harus berpura-pura kuat meski kami sendiri tidak tahu kemana arah langkah berikutnya. Gimana ini, Yat? Yat? Iya, Pak. Gimana ini? Peot nggak bisa ngomong apa-apa, Pak. Harusnya kita nggak lupa kalau kita di sini cuma numpang di rumah orang. Kita terlalu nyaman dengan kebaikan orang lain ke kita. Iya, Yat. Gue juga lupa. Harusnya kita tahu kejadian hari ini tuh bakal datang menimpa kita. Terus gimana, Pak? Mana udah nggak megang duit sama sekali. Iya, gue tahu. Dan cuma satu harapan gue, Yat. Apa, Pak? Jual motor lu, Yat. Mau nggak mau? Enggak. Peot nggak mau kalau harus jual motor. Tapi, Yat. Nggak bisa. Ya, dengerin dulu atuh, Yat. Enggak, pokoknya. Peot nggak mau kalau harus motor yang dijual. Ya terus mau ngandelin apa lagi? Pak, motor Peot mana, Pak? Bapak! Kenapa, Yat? Astagfirullahaladzim. Jael, mana si Jael? Jael! Si Jael mana? Jael! Dan seolah belum cukup musibah menimpaku hari itu, motor satu-satunya penopang langkah kami yang rapuh hilang di bawah Pak Jael. Orang yang sempat kami beri tumpangan, kami beri atap, kami beri percaya. Ternyata ada hati yang tak bisa diselamatkan. Namun yang paling membuat perih bukan harta yang hilang, bukan nasib yang menggantung, melainkan kenyataan bahwa rumah yang selama ini kami jaga, kami cintai, kini bukan lagi milik kami. Bahkan untuk sekedar meneteskan air mata terakhir. Ya Tuhan, apa ini ajab untuk aku dan Bapak yang sebelumnya menipu Pak Lurah dan bermain